Sepeninggal Syekh Junaid al-Baghdadi, kedudukan beliau digantikan oleh Muhammad al-Hariri. Muhammad al-Hariri pernah merantau di Mekah selama 1 tahun. Siang harinya beliau selalu berpuasa dan malam harinya tidak pernah tidur. Bahkan punggungnya tidak pernah menyentuh tembok dan kakinya tidak pernah istirahat. Kala menginjak usia 60 tahun, ia pindah ke daerah pemakaman Qutbiyah. Ia pernah ditanya oleh seseorang tentang keistimewaan yang pernah ia jumpai. Ia pun menceritakan pengalaman dirinya itu. Ia menuturkan bahwa tatkala ia sedang duduk-duduk di sudut masjid, datang seorang pemuda yang tak memakai tutup kepala, tak berterumpah, dengan rambut yang terurai dan wajah yang tampak pucat. Pemuda itu berwudu, diteruskan dengan sholat sunnah, lalu meletakkan kepalanya di antara tangan yang berpangku pada kedua kakinya hingga waktu sholat maghrib tiba. Kemudian ikut berjamaah sholat maghrib bersamaku, lalu duduk kembali seperti posisi semula. Pada malam itu juga, Khalifah Baghdad mengundang kaum sufi untuk menyampaikan siraman rohani. Aku pun menawarinya, "Maukah kau ikut bersamaku memenuhi undangan Khalifah?" Pemuda itu menjawab, "Aku tidak membutuhkan hal itu. Yang kubutuhkan hanyalah makanan darimu." Jawabannya tidak sejalan dengan kemauan orang, malah ia menuntut sesuatu dariku, kataku dalam hati. Maka aku pun tak ambil pusing dan terus beranjak menuju istana Khalifah. Sepulang dari istana Khalifah, aku kembali ke sudut masjid semula. Karena kulihat pemuda itu tampak tidur, maka aku pun ikut tidur pula. Dalam tidur itu aku bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diampit oleh 2 orang tua yang wajahnya bercahaya. Sementara di belakang beliau tampak sebuah rombongan besar dengan wajah yang bersinar terang. Aku mendapatkan informasi bahwa yang mendampingi beliau di sisi kanan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sedang di sisi kiri adalah Nabi Musa alaihissalam, dan rombongan besar itu adalah para nabi yang berjumlah 124.000. Maka aku pun lantas menghampiri beliau dan berusaha menjabat tangannya. Mendadak beliau memalingkan wajahnya dariku. Kuulangi untuk menjabat lagi hingga 3 kali, namun beliau tetap berpaling dariku. Aku pun menanyakan mengapa beliau berbuat begitu kepadaku, dan beliau pun menjawab, "Sungguh, kau telah berlaku kikir terhadap seseorang yang miskin dari golongan kami tatkala menginginkan makanan darimu, sehingga ia dalam keadaan lapar hingga malam ini." Aku pun terbangun seketika itu juga. Badanku bergetar hebat dan dihantui oleh rasa takut. Aku pun menoleh ke arah pemuda tadi dan ternyata ia telah pergi. Aku langsung beranjak dan mencarinya di setiap sudut masjid, lalu keluar. Tatkala aku melihatnya dari kejauhan, aku pun memanggilnya, "Hai anak muda, demi Zat yang telah menciptakanmu, tunggulah sebentar, ini makanan untukmu." Pemuda itu hanya menoleh dan tersenyum, lalu menjawab, "Wahai Syekh, siapakah yang menginginkan makanan sesuap darimu? Bagaimana bisa menemui 124.000 nabi hanya dengan sesuap makanan?" Kemudian pemuda itu menghilang.